Suku Samin adalah sebuah komunitas etnis yang sebagian besar tinggal di wilayah Jawa, khususnya di bagian utara Kabupaten Blora dan sekitarnya di Jawa Tengah, serta di wilayah Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur. Suku ini dikenal karena keunikan budaya, agama, dan sistem sosialnya yang berbeda dari masyarakat Jawa pada umumnya. Suku Samin memiliki sejarah yang panjang, dengan akar budaya yang mendalam di Jawa. Nama Samin berasal dari seorang tokoh yang dikenal sebagai Raden Samin Suro Sentiko, seorang tokoh pejuang yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia terkenal karena perjuangannya melawan pemerintah kolonial Belanda dan sistem feodal Jawa yang dianggapnya menindas. Gerakan ini juga melawan berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan sosial. Suku Samin memiliki sistem kepercayaan yang unik. Mereka menganut paham agama yang dikenal sebagai kejawen, yang merupakan bentuk sinkretisme antara agama Hindu-Buddha, Islam, dan kepercayaan lokal Jawa. Meskipun banyak anggota suku Samin yang mempraktikkan Islam, mereka memiliki tata cara ritual dan tradisi yang sangat khas. Mereka sering dianggap sebagai penganut ajaran Samin yang menekankan pentingnya kesederhanaan dan kemandirian. Budaya Samin sangat dipengaruhi oleh lingkungan lokal dan sistem sosial tradisional. Beberapa aspek budaya Samin meliputi: suku Samin memiliki struktur sosial yang sederhana dan egaliter. Mereka cenderung hidup dalam komunitas yang harmonis dan menghindari perpecahan internal. Mereka melakukan berbagai ritual dan upacara tradisional yang berhubungan dengan siklus kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ritual ini seringkali melibatkan pemujaan kepada leluhur dan penggunaan simbol-simbol khas Samin. Mereka menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan dialek dan kosakata yang khas yang mencerminkan identitas budaya mereka. Sebagian besar masyarakat Samin bergantung pada pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Mereka dikenal dengan metode pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kesenian Samin tidak banyak dikenal di luar komunitasnya, namun mereka memiliki seni pertunjukan dan kerajinan tangan yang mencerminkan nilai-nilai dan estetika mereka. Suku Samin telah berjuang untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Mereka seringkali menghadapi tantangan dari luar, termasuk tekanan untuk mengadopsi norma-norma modern yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional mereka. Upaya pelestarian budaya dan hak-hak adat merupakan bagian penting dari kehidupan mereka. Suku Samin adalah contoh masyarakat yang berhasil mempertahankan identitas dan tradisi mereka di tengah perubahan zaman. Melalui perjuangan dan dedikasi mereka, mereka terus memainkan peran penting dalam keragaman budaya Indonesia. Adat istiadat dan pernikahan suku Samin merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka. Adat istiadat suku Samin mencerminkan cara hidup yang sederhana, egaliter, dan terikat pada tradisi lokal. Beberapa aspek penting dari adat istiadat suku Samin meliputi: biasanya dilakukan untuk merayakan hasil panen atau peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Ritual ini sering melibatkan doa kepada Tuhan dan leluhur serta berbagi makanan dengan komunitas. Kematian dianggap sebagai bagian dari siklus kehidupan. Upacara pemakaman melibatkan proses adat tertentu, seperti doa dan penyerahan kepada alam sebagai bentuk penghormatan kepada yang meninggal. Anak-anak suku Samin diajarkan nilai-nilai adat dan keterampilan hidup melalui pembelajaran langsung dari orang tua dan anggota komunitas. Pengetahuan ini meliputi pertanian, keterampilan kerajinan tangan, dan pengetahuan tentang adat istiadat. Suku Samin memiliki struktur sosial yang sederhana dan egaliter. Mereka cenderung menghindari konflik internal dan memprioritaskan keharmonisan dalam komunitas. Pernikahan di kalangan suku Samin memiliki ciri khas yang mencerminkan adat dan tradisi mereka. Sebelum pernikahan, biasanya ada musyawarah antara kedua keluarga calon mempelai untuk membahas rencana pernikahan. Proses ini sering dilakukan dengan cara yang sangat tradisional dan berdasarkan kesepakatan bersama. Upacara pernikahan melibatkan berbagai ritual adat yang mungkin berbeda-beda antar komunitas Samin. Biasanya, upacara ini mencakup doa bersama,
pemakaian pakaian adat, dan upacara simbolis seperti pemberian barang atau makanan kepada kedua mempelai. Pernikahan di kalangan suku Samin cenderung lebih sederhana dan mengutamakan keintiman serta kekeluargaan daripada perayaan yang megah. Keluarga memegang peran penting dalam pernikahan. Mereka berperan dalam memilih pasangan, menetapkan tanggal pernikahan, dan memastikan bahwa semua ritual adat diikuti dengan benar. Beberapa tradisi khusus mungkin termasuk pengukuhan status pasangan sebagai suami istri melalui upacara adat tertentu yang melibatkan simbol-simbol khas. Secara keseluruhan, adat istiadat dan pernikahan di suku Samin menekankan kesederhanaan, keharmonisan, dan keterikatan pada nilai-nilai budaya tradisional. Perayaan dan ritual yang dilakukan mencerminkan pengakuan dan penghormatan terhadap leluhur dan lingkungan sekitar, sambil tetap menjaga keharmonisan dalam komunitas. Pantangan dan larangan dalam masyarakat suku Samin merupakan bagian penting dari sistem adat dan kepercayaan mereka. Pantangan dan larangan ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, melestarikan budaya, dan memelihara keseimbangan dengan alam. Pantangan adalah larangan yang harus dihindari karena dianggap dapat membawa dampak negatif atau melanggar norma adat. Beberapa pantangan dalam masyarakat suku Samin meliputi: ada beberapa jenis makanan yang dianggap tidak boleh dikonsumsi karena alasan adat atau kepercayaan. Misalnya, dalam beberapa kasus, konsumsi daging tertentu bisa dihindari sebagai bentuk penghormatan terhadap makhluk hidup atau karena alasan kesehatan. Selama ritual adat tertentu, beberapa jenis makanan mungkin dilarang untuk memastikan keabsahan upacara. Tindakan yang dianggap tidak sopan atau melanggar norma sosial seperti berbicara kasar atau bertindak sembarangan dianggap sebagai pelanggaran serius dalam masyarakat Samin. Beberapa aktivitas atau kebiasaan dianggap melanggar aturan adat, seperti berbicara tentang masalah rumah tangga di luar komunitas atau membocorkan rahasia adat. Beberapa tempat dianggap suci atau memiliki nilai spiritual khusus, dan tidak boleh dikunjungi tanpa izin atau tanpa tujuan tertentu, seperti tempat pemakaman atau tempat yang digunakan untuk upacara adat. Larangan adalah aturan yang mengikat secara ketat dan biasanya memiliki dasar hukum adat atau kepercayaan. Beberapa larangan dalam masyarakat suku Samin meliputi: penggunaan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan air sering diatur ketat untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, penebangan pohon atau perburuan harus mengikuti aturan adat yang ketat. Beberapa teknik pertanian mungkin dilarang jika dianggap merusak tanah atau lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi yang dipegang oleh komunitas. Tindakan tertentu dalam hubungan asmara atau pernikahan mungkin dilarang jika dianggap melanggar norma adat atau dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam komunitas. Perlakuan tidak adil terhadap anggota komunitas atau pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dianggap sebagai pelanggaran berat dan dilarang. Melakukan ritual atau upacara adat tanpa mengikuti prosedur yang benar atau tanpa izin dari pemimpin adat dianggap sebagai pelanggaran serius. Barang-barang yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual tertentu tidak boleh digunakan sembarangan atau tanpa izin. Pantangan dan larangan ini ditegakkan oleh masyarakat melalui berbagai mekanisme sosial, termasuk tokoh-tokoh adat atau penasihat berperan dalam menegakkan aturan dan memberikan bimbingan mengenai pantangan dan larangan. Pelanggaran terhadap pantangan atau larangan biasanya diikuti dengan sanksi sosial, seperti teguran, denda, atau pengucilan sementara. Pantangan dan larangan diajarkan kepada anggota komunitas sejak dini untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap adat istiadat. Dengan mematuhi pantangan dan larangan, masyarakat suku Samin menjaga kelestarian budaya mereka dan keharmonisan dalam komunitas. Ini mencerminkan cara mereka menghargai tradisi, lingkungan, dan hubungan sosial mereka. Raden Samin Suro Sentiko adalah pemimpin dan pendiri gerakan sosial yang dikenal dengan nama Gerakan Samin. Gerakan ini dikenal karena perjuangannya melawan sistem feodal dan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Samin Suro Sentiko memimpin sebuah gerakan yang melawan ketidakadilan sosial dan penindasan yang dirasakan masyarakat adat Jawa,
terutama dalam hal pajak dan beban sosial dari pemerintah kolonial Belanda dan penguasa lokal. Gerakan ini tidak hanya bersifat politik tetapi juga melibatkan aspek budaya dan spiritual, di mana Samin Surosentiko mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, dan penolakan terhadap otoritas yang dianggap menindas. Gerakan Samin bertujuan untuk menolak berbagai bentuk penindasan dari pemerintahan kolonial Belanda, termasuk pembayaran pajak yang dianggap berat dan tidak adil. Gerakan ini juga menolak sistem feodal yang diterapkan oleh penguasa lokal. Samin Surosentiko dan pengikutnya melakukan berbagai aksi protes, termasuk menolak untuk membayar pajak dan melakukan perlawanan non-kekerasan. Mereka juga menekankan pentingnya hidup sederhana dan menjaga hubungan harmonis dengan alam. Pemerintah kolonial Belanda, serta penguasa lokal, sering menanggapi gerakan ini dengan kekerasan dan penindasan. Meskipun demikian, gerakan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan yang menindas. Meskipun gerakan Samin mengalami penekanan, ajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Raden Samin Surosentiko tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samin. Mereka terus mempraktikkan gaya hidup yang sederhana dan berfokus pada kesederhanaan dan kemandirian. Saat ini, suku Samin tetap berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan tradisi budaya mereka. Mereka terus mengikuti adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka dan berusaha melindungi hak-hak adat mereka di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Suku Samin menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan, serta contoh komunitas yang berhasil mempertahankan identitas dan nilai-nilai tradisional mereka. Secara keseluruhan, sejarah suku Samin adalah cerita tentang perjuangan melawan penindasan, pelestarian budaya, dan penekanan pada nilai-nilai kesederhanaan dan kemandirian. Identitas mereka sebagai suku yang memegang teguh tradisi dan adat istiadat menunjukkan kekuatan dan ketahanan mereka dalam menghadapi perubahan zaman.